Halo semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Andin Ardiana dengan NIM C117. Saya Triangel dengan NIM C1037. Saya Prilana Esa Prasa dengan NIM C1120. Ya, saya Alfa Merigi dengan C143. Nama saya Novan Fatur Rasid dengan NIM C1082. Saya Yodin dengan NIM C1121. Jadi yang kita ketahui sendiri, materi hari ini yaitu kita akan mempelajari mengenai ciri seksual primer dan sekunder pada hewan avertebrata atau disebut dengan hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi untuk ciri primer itu yakni ciri yang dapat dilihat mengenai organ reproduksi seperti gonad, ovarium dan lain sebagainya. Tetapi ciri sekunder bisa dilihat dengan tampak jelas seperti yang di luar, seperti warna, bentuk dan lain sebagainya. Hamasaki dan 2021 mengungkapkan bahwa kepiting memiliki ciri seksual primer yakni pada jantan akan terdapat organ reproduksi yang agak sedikit lancip atau membentuk segitiga, sedangkan betina tidak. Tapi dia lebih agak bulat atau lebih seperti lingkaran pada organ reproduksi. Anam et al. 2016 menjelaskan bahwa ciri seksual primer pada udang ditunjukkan oleh keberadaan telikum pada betina dan petasma pada jantan. Telikum terletak di bagian ventral toraks dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, sedangkan petasma pada jantan terbentuk dari modifikasi kaki renang pertama yang berperan langsung dalam proses reproduksi. Pada udang, keberadaan gonad yang terletak di bagian dorsal tubuh akan berkembang sesuai kematangan seksual, sedangkan pada betina, ovarium memanjang akan memasuki fase matang menurut Dimenta et al. 2019. Pada lobster, organ reproduksi akan dibedakan mengenai posisinya, yaitu jika jantan akan terletak pada antara pangkal kaki kelima dan betina akan terletak pada pangkal kaki antara 3 dan 4. Pada lobster juga akan dibedakan mengenai nama organ reproduksinya, yaitu jika jantan dinamakan oleh gonopod dan sedangkan kalau misalnya betina akan dinamakan dengan vulva. Organ tersebut akan terletak pada bagian belakang cangkang. Bukan begitu. Jangan stres. Jangan dimainin. Cek aja di YouTube. Coba. Pemijahan lobster. Coba lu ituin satuin gitu. Jangan. Yang katanya Pak Edi tadi saya Menurut Side Bottom et al. 2021 menjelaskan bahwasannya ciri seksual primer pada udang itu akan berkaitan dengan reproduksi internal yang akan terbentuk dari modifikasi kulit pertama yang akan berfungsi sebagai mentransfer spermatofor ke betina, sedangkan betina akan berupa ovarium yang berkembang di bagian dorsal serta struktur telukum sebagai tempat penerimaan sperma. Perbedaan pembedahan yang dilakukan hari ini, kalau misal di ikan nila, itu ikan nila dan ikan mas itu kita bedahnya dari operculum sampai sesudah anus, sedangkan ikan lele itu kita bedahnya dari operculum sampai sebelum anus. Karena ikan lele itu organ reproduksinya lebih kecil atau lebih sempit, sehingga kita lakukan di sebelum anus.
untuk kita mengidentifikasi organ reproduksi atau anatomi ikan itu biasanya bisa dilihat dari bentuk-bentuknya seperti jantung, gonad, lambung, hati, dan gelembung renang dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai perbedaan ciri seksual primer dan sekunder. Jadi kalau misal ciri seksual primer itu kita bisa melihat dengan cara membedah ikan terlebih dahulu karena bersangkutan kepada organ reproduksi. Sedangkan kalau misal ciri sekunder itu kita bisa lihat secara fisik. Nah, biasanya betina itu lebih besar atau lebih gede daripada si jantan. Tetapi dalam tingkah lakunya itu si jantan lebih gesit daripada si betina karena tenaga yang digunakan pada betina itu biasanya dilakukan pada pemecahan telur, sedangkan tenaga yang digunakan pada saat jantan ini biasanya dilakukan di tingkah laku. Perkembangan gonad pada ikan merupakan proses biologis yang mencerminkan kesiapan individu dalam menjalankan fungsi reproduksi, dan proses ini biasanya melibatkan interaksi kompleks antara regulasi genetik, hormonal, serta faktor lingkungan yang akan mempengaruhi diferensiasi dan pematangan sel gamet. Pada ikan lele, ajan morfometrik dan indeks kematangan gonad dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai GSI yang signifikan pada fase matang, yang menandakan juga pada fluktuasi indeks kematangan gonad yang akan mengikuti siklus pemijahan menurut MIS 2021. Untuk mengetahui tingkat kematangan gonad pada ikan lele dapat dilakukan dengan cara kanulasi yang disebut dengan kateter untuk mengetahui tingkat kematangan gonad pada ikan lele sudah siap untuk dijajah atau belum. Perkembangan gonad bukan hanya perubahan morfologis, tetapi juga proses molekuler yang terprogram karena perkembangan gonad yang optimal akan menghasilkan kualitas telur dan sperma yang lebih baik. Maka dari itu, perkembangan gonad harus sering diklasifikasikan menggunakan tingkat kematangan gonad 1-5 tahap. Pada ikan lele, pengamatan morfologi dan indeks kematangan gonad bisa ditunjukkan dengan peningkatan bertahap dari TKG 1 ke TKG 2 sebagai indikator awal pubertas menurut Singh et al. 2021. Memasuki TKG 3, gonad mengalami perkembangan yang lebih nyata karena oosit mulai memasuki tahap phytolognesis awal dan biasanya warna akvarium berubah menjadi lebih kekuningan, dan pada jantan tubulus seminiferus akan menunjukkan peningkatan aktivitas spermatogenesis menurut Anita et al. 2019. TKG ini biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu karena suhu berperan besar dalam pemeliharaan dengan kontrol suhu jangka panjang, terbukti memenuhi pertumbuhan dan waktu kepanjangan seksual menurut Lee et al. 2024. Di praktikum kali ini, fisiologi reproduksi organisme akuatik akan mempelajari mengenai GSI, HSI, USG mengenai pada ikan lele. Yuk simak penjelasan sebagai berikut. Sebelum kita lebih lanjut mengenai GSI HSI, alangkah baiknya ikan lele tersebut harus kita bedah dulu mengenai proses pembedahan yang dibedah secara vertikal. Jadi sebelum ke sana, kita akan melakukan proses pembedahan yang dilakukan secara vertikal, dan perlahan-lahan kita akan membuka gonad dan hati untuk segera ditimbang dan akan mempelajari lebih lanjut mengenai GSI dan HSI. Kira-kira apa sih GSI dan HSI itu? GSI adalah gonadotrophic index, yang berarti rasio berat gonad terhadap berat tubuh yang digunakan sebagai indikator perkembangan gonad, dan biasanya nilai GSI meningkat seiring bertambahnya ukuran dan kepatangan gonad.
sehingga GSI tidak selalu akurat jika digunakan sebagai satu-satunya indikator kematangan, karena beberapa individu dapat memiliki gonad besar tetapi belum mencapai maturasi fungsional, sehingga GSI sebaiknya dikombinasikan dengan analisis histologi atau pengamatan visual menurut Flores et al. 2019. Dan jika HSI yaitu hepatosomik index, yang berarti rasio berat hati terhadap berat tubuh yang mencerminkan cadangan energi reproduksi, karena hati berperan penting dalam sintesis fitologenin yang diperlukan untuk pembentukan kuning telur. Nah, peningkatan performa reproduksi berkolerasi ini dengan kondisi fisiologis induk yang baik, sehingga keseimbangan energi tubuh dan HSI yang optimal akan menandakan ketersediaan energi yang cukup untuk mendukung pematangan gonad menurut Esa et al. 2023. Nah, buat USG sendiri, yaitu ultrasonografi, adalah metode non-destruktif untuk memantau perkembangan gonad tanpa membedah induk yang menunjukkan bahwa pencitraan ultrasonik mampu mengidentifikasi ukuran dan struktur gonad secara akurat dan memerlukan pemantauan ulang tanpa mengorbankan induk menurut Linyi et al. 2023. Biasanya, efektivitas USG ini dalam menentukan siklus reproduksi tahunan ikan akan memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan citra jaringan internal sehingga mampu mengurangi stres dan mortalitas induk dan dapat membantu menentukan waktu optimal pemijahan dan meningkatkan efisiensi seleksi induk matang menurut Goldpour et al. 2021. Nah, setelah kita pisahkan antara gonad dan hati, alangkah baiknya setelah itu kita perlu memerlukan menimbang masing-masing gonad dan hati untuk bisa lebih lanjut mempelajari mengenai perhitungan GSI dan HSI. GSI memerlukan perhitungan menggunakan rumus bobot gonad dibagi bobot induk ikan dikali 100%, sedangkan HSI memerlukan rumus yaitu bobot hati dibagi bobot induk ikan dikali 100%. Nah, setelah bobot gonad dan bobot hati sudah diketahui, alangkah baiknya kita akan melakukan proses penjahitan pada ikan lele dengan cara yang tertera di video tersebut ya teman-teman. Nah, biasanya nutrisi ini sangat berperan penting teman-teman dalam mendukung fitologenesis melalui suplai protein dan lipid yang akan mampu mempercepat pematangan gonad dan meningkatkan nilai GSI sehingga akan mempengaruhi perkembangan oosit menurut Tondang et al. 2019. Dan tahap perkembangan oosit, tetapi metode ini bersifat destruktif sehingga tidak dapat dilakukan ulang pada individu yang sama menurut EU et al. 2021. Dan jangan lupa gonad dan hati dimasukkan ke dalam air. Fekunditas adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina dan biasanya dikeluarkan sebelum proses pemijahan. Sehingga di sini praktikum kali ini kita akan menghitung telur induk yang nantinya akan dihitung diameter telur tersebut menurut EU et al. 2021. Untuk memilih indukan yang sudah siap pada ikan lele, TKG berkolerasi erat dengan kesiapan pemijah karena tahap akhir menunjukkan oosit diameter besar dan penuh kuning telur menurut Flores et al. 2019. Peningkatan performa reproduksi berkolerasi dengan kondisi fisiologis induk yang baik, sehingga keseimbangan energi tubuh dan HSI yang optimal menandakan ketersediaan energi cukup untuk mendukung pematangan gonad menurut Esa et al. 2023. Lalu di sini kalau kami memisahkan telur satu persatu diamati pada pengamatan sehingga bisa dihitung diameter pada telur sendiri. Dan kita ketahui sendiri bahwa nutrisi berperan penting dalam mendukung fitologenesis sehingga mempercepat pematangan gonad dan meningkatkan nilai GSI dan akan mempengaruhi telur yang akan dikembangkan pada oosit menurut Tondang et al. 2019.
Hidrokarir bagian belakang. USD kemarin dapat membantu memprediksi waktu peminjaman secara lebih akurat sehingga tingkat keberhasilan fertilizasi seperti ini akan sangat berdampak pada ibu tersebut menurut Lini et al. 2023. Lalu untuk menghitung fertilitas kita harus menimbang karena rumus fertilitas adalah bobot guna total dibagi bobot guna contoh dikali jumlah nilai telur contoh. Sehingga di sini bobot guna harus ditimbang terlebih dahulu. Lalu saat pengamatan kita akan mengamati diameter telur dan menghitung diameter telur tersebut karena tersebut itu bisa mempengaruhi hasil yang sangat maksimal. Pada kaca preparat, masing-masing bagian diisi dengan security untuk menghasil data yang akan diolah lebih lanjut.